kekerasan seksual tersebut dengan memaksa membangkitkan terdakwa keluar dari kamar untuk menghadang orang yang naik menuju lantai 2 kediaman Magelang. Tidak dapat berteriak, upaya yang dilakukan terdakwa adalah dengan menjatuhkan keranjang tumpukan pakaian plastik yang berada di depan kamar terdakwa dan menendangkan kakinya ke pintu kasa dengan harapan ada seseorang yang dapat mendengarnya. Namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil, tidak ada yang mendengar saat itu. Korban Nofriansah Joshua Huta Barat selanjutnya bergegas turun dengan meninggalkan posisi terdakwa duduk tergeletak pada keranjang tumpukan pakaian. 7. Kedatangan saksi Susi yang tak kuasa melihat terdakwa dalam situasi tidak berdaya membuat saksi Susi meminta pertolongan kepada saksi Kuat Ma'ruf untuk membantu memapah terdakwa kembali masuk ke kamar terdakwa. Setelah itu, saksi Kuat Ma'ruf meninggalkan terdakwa dan saksi Susi di kamar terdakwa. Tak lama berselang, gema keributan antara korban Nofriansah Joshua Huta Barat dan saksi Kuat Ma'ruf mengisi keheningan kediaman Magelang saat itu. Poin-poin pokok di ataslah yang hilang dari dakwaan dan tuntutan penuntut umum. Padahal peristiwa-peristiwa tersebut didukung alat bukti yang saling berkesesuaian satu dengan lainnya. Berikut kami akan menanggapi beberapa tuduhan pokok dari penuntut umum yang sebagian besar dibangun dengan dasar asumsi tanpa bukti, hanya didasarkan satu keterangan saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu yang berdiri sendiri dan tidak berkesesuaian dengan alat bukti sah lainnya. Dan beberapa tuduhan yang dibangun dengan memanipulasi peristiwa yang terjadi seolah-olah peristiwa tersebut merupakan bagian dari peran terdakwa terlibat dalam perencanaan pembunuhan. Majelis Hakim yang mulia, saudara penuntut umum yang kami hormati, kami telah membaca surat tuntutan penuntut umum nomor PDM dan seterusnya yang dibacakan dan diberikan pada tanggal 18 Januari 2023. Pada prinsipnya memiliki konstruksi besar yang rapuh dalam menguraikan tuntutan. Tim kuasa hukum menguraikan sebagai berikut. 1. Penuntut umum menuduh terdakwa menyampaikan informasi tidak benar terkait peristiwa kekerasan seksual yang terjadi di Magelang pada tanggal 7 Juli 2022. Padahal peristiwa kekerasan seksual benar terjadi dan didukung oleh 4 jenis alat bukti yang sah dan saling berkesesuaian, yaitu alat bukti keterangan terdakwa, keterangan ahli, surat, dan keterangan saksi, yaitu A. Alat bukti keterangan terdakwa yang merupakan korban kekerasan seksual. B. Alat bukti keterangan ahli Dr. Anda Reni Kusumowardani, psikolog sekaligus Ketua Umum Asosiasi Psikologi Forensik Indonesia. Ahli pidana Dr. Mahrus Ali dan Profesor Said Karim. C. Alat bukti surat, yaitu C. Alat bukti saksi, yaitu saksi Susi, saksi Kuat Ma'ruf, saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu, dan saksi Riki Rizal Wibowo. D. Alat bukti surat, yaitu berupa laporan hasil pemeriksaan psikologi forensik, kemudian berita acara pemeriksaan Saudara Ferdi Sambo tanggal 9 September 2022 dan berita acara pemeriksaan Saudara Harun Yuni tanggal 7 Agustus 2022. E. Alat bukti saksi lainnya yaitu saksi Ridwan Soplanit dan kemudian saksi Sugeng Putut. Ahli psikologi forensik Dr. Anda Reni Kusumowardani menegaskan dalam persidangan tanggal 21 Desember 2022 bahwa keterangan terdakwa layak dipercaya dan berkesesuaian dengan 7 keterangan yang kredibel. 2. Penuntut umum tetap memaksakan penggunaan hasil poligraf yang menunjukkan terdakwa tidak berkata sebenarnya saat menjawab pertanyaan apakah Anda berselingkuh. Padahal